One Kawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi akan ada press conference mengenai Mr. Saididu. We stand with Saididu. Jadi saudara sekalian, seperti berita-berita yang sudah berkembang dan dikonfirmasi sendiri atau disampaikan sendiri oleh Saididu, bahwa pada tanggal 19 Agustus esok lusa beliau akan dipanggil Polres ya Pak, tidak salah, Polres Tangerang, Polres Tiga Raksa ya, untuk memeriksa biasa ya, undang-undang ITE, ada penyebaran kebencian berbasis sara dan lain sebagainya. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Saididu akan diperiksa polisi karena dituduh melakukan pelanggaran IT setelah perlawanan kerasnya menentang dan membela rakyat yang tergusur dari tanahnya karena proyek strategis nasional. Kabar itu diketahui dari unggahan Saididu di akun X pribadinya. Tokoh nasional yang selalu bersuara lantang membela rakyat kecil itu menegaskan dirinya siap menjalani pemeriksaan. Salam perjuangan. Atas perjuangan untuk membela rakyat dan penyelamatan negara di wilayah PSN PIK 2 dan wilayah lain, saya kembali dipanggil polisi untuk diperiksa di Polresta Tangerang, Kota Tiga Raksa pada tanggal 19 November 2024. Pemeriksaan tersebut atas dasar laporan beberapa pihak, termasuk laporan Ketua Abdesi Kabupaten Tangerang, Mas Kota, dengan tuduhan melanggar undang-undang ITE dalam kurung menghasut tulisnya. Demi membela hak-hak rakyat dari penggusuran paksa, penyelamatan aset negara dan demi keamanan negara, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya akan hadapi proses ini dengan kepala tegak dan berpasrah diri kepada Allah. Lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku sekalian, Anda sudah melihat ada banner di belakang ya, judulnya tolak kriminalisasi Saididu, ambil alih advokasi rakyat melawan aduan oligarki properti Pantai Indah Kapuk 2. Hal ini tentu saja bukan tanpa alasan, karena menolak kriminalisasi Saididu bersama rakyat, maka kita akan mengambil alih advokasi melawan aduan yang merupakan pengemban properti PIK 2. Saudara-saudaraku sekalian, aktivitas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk kritik terhadap berbagai kebijakan publik berdampak luas terhadap masyarakat, itu adalah dijamin oleh konstitusi. Setuju ya? Saididu itu melakukan kritik tentang status ya proyek strategi nasional, proyek PIK 2 atau Pantai Indah Kapuk 2 adalah kegiatan yang pasti dijamin oleh konstitusi dan tidak dapat dikriminalisasi. Saudara-saudara sekalian, pemanggilan Saididu oleh institusi kepolisian yang akan berlangsung pada tanggal 19 November 2024 yang akan datang itu harus dikatakan sebagai bentuk kriminalisasi yang tentu saja bertujuan untuk melakukan pembungkaman terhadap kritik atas Pantai Indah Kapuk 2 yang nyata-nyata merampas kedaulatan rakyat Republik Indonesia. Saya masuk pada acara yang kedua, yaitu uraian dari saudara kami, rekan advokat kami, Ahmad Khosudin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat beriring salam semoga terlimpah kepada Rasulullah. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap undangan yang walaupun dalam satu hari sudah memenuhi undangan kami, karena memang acara ini didesain baru kemarin saat kami silaturahmi ke kediaman Bang Saididu. Kesimpulannya adalah
bangsa ini tidak boleh sendiri. Karena apa yang dilakukan oleh bangsa ini bukan untuk dan atas kepentingan bangsa ini. Apa yang dilakukan oleh bangsa ini adalah untuk dan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Karena itulah kita sebagai bagian dari masyarakat, bangsa dan negara tidak boleh membiarkan kezaliman yang sudah ditimpakan kepada masyarakat Banten juga ditimpakan kepada bangsa Hindu yang sedang menjalankan hak konstitusional. Tadi sudah disinggung, ini ada hak konstitusional dan ada dua hak konstitusional yang sedang dijalankan oleh bangsa Hindu. Pertama, kemerdekaan menyampaikan pendapat yang dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua adalah dalam perspektif akidah Islam. Nanti Buya Fikri bisa lebih merinci. Aktivitas yang dijalankan oleh bangsa itu adalah aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dalam Islam itu bukan hanya boleh, bahkan wajib. Sekarang bagaimana mungkin orang yang sedang menjalankan kewajiban di dalam Islam kok tiba-tiba mau dikriminalisasi, mau dipersoalkan, dianggap menghasut, menyebar kebencian, permusuhan, sara, dianggap melakukan pencemaran dan berbagai dalil hukum lainnya menggunakan undang-undang ITE, baik dengan pasal 28 ayat 2 atau pasal 28 ayat 3 yang ancaman pidananya diatur dalam pasal 45 itu minimum ya ada denda dan juga ada maksimum ancaman pidana. Jadi pidananya 6 tahun, dendanya 1 miliar. Nah, berangkat dari kekhawatiran kami karena mohon maaf bahwa Bapak di aparat penegak hukum kadang-kadang kalau sudah pada kesimpulan apakah mau menahan atau tidak, itu kami yang kemudian dianggap tidak paham hukum. Asal ada ancaman di atas 5 tahun ditangkap dan ditahan. Karena itu kita hari ini membersamai dalam rangka untuk memberikan pesan kepada masyarakat, kepada para penegak hukum, kepada bangsa dan negara ini bahwa persoalan yang sedang kita hadapi itu bukan bangsa itu. Nah, kembali kalau kita bicara tentang proyek ya strategis nasional yang semestinya substansi atau unsur utama dari PSN itu adalah adanya kepentingan nasional yang bersifat strategik. Apa itu kepentingan nasionalnya? Adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa yang terjadi kepada warga di Banten yang terdampak proyek strategis milik Aguan ini? Kenapa saya sebut milik Aguan? Karena Pantai Indah Kapuk II itu pemegang sahamnya ada 2. Salah satunya Aguan atau Sugianto Kusuma dan yang satu adalah Antoni Salim. Beberapa waktu yang lalu ini kan sahamnya cuma ya 1.000, 2.000, 4.000 melesat sampai 18.000 kalau pasar. Qadarullah ya sejak peristiwa ada kecelakaan itu sampai hari ini turun nih sampai di angka 14.000 kemarin terakhir. Artinya kalau ada keuntungan yang paling beruntung adalah pemegang saham siapa? Saudara Sugianto Kusuma dan Antoni Salim. Dan apa yang dirasakan oleh masyarakat? Saya mau tanya, kalau orang punya tanah harga pasarnya 500.000 kemudian diambil secara paksa cuma diganti rugi 50.000 per meter, ini rugi apa rugi? Rugi apa rugi? Jadi di mana orang dianggap sejahtera, meningkatkan kesejahteraan sedangkan tanahnya diambil paksa lalu diberi ganti rugi sekenanya, yang ganti ruginya itu merugikan, harusnya 500.000 hanya jadi 50.000. Apalagi status PSN ini kan kemudian mengubah mekanisme pengadaan tanah yang harusnya murni transaksi jual beli belanja tanah dan di sana harusnya ada negosiasi, berubah menjadi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang karena ya ini dilabeli PSN semaunya, ini oligarki ini merampas gitu. Tanah dirampas, diuruk, ya dipagari, pemilik tanah silakan ambil ganti rugi sekarang. Makanya di
dalam pertemuan ini kita harus menegaskan bahwa apa yang terjadi di proyek Pantai Indah Kapuk itu adalah terjadi perampasan tanah. Kenapa? Karena ada pengambilan tanah dari pemiliknya tanpa keridhaan pemiliknya, maka disebut perampasan. Begitu. Selanjutnya saya ingin menegaskan bahwa selama ini kan kita diadu domba antara kita dengan bapak-bapak polisi, antara kita dengan sesama elemen masyarakat, antara kita dengan sesama aktivis gitu. Tapi dalam kasus ini kita harus buka front baru, di mana apa, dalam konteks ya kasus Pantai Indah Kapuk 2 ini kita tidak melihat siapa yang melakukan pengerukan, truk itu milik siapa, keuntungan siapa, tapi kita bicara tentang proyek itu akhirnya ditangani oleh siapa dan siapa yang diuntungkan oleh proyek itu. Makanya kemarin waktu dari Bang Said itu kita sepakat ini menuju mengarah kepada saudara Akuan Sugianto Kusuma, dia yang paling diuntungkan. Dan saya meyakini pelaporan dari Abdesi itu bukan kepentingan si lurah ini gitu. Apa kepentingannya lurah? Harusnya lurah itu membela rakyatnya yang tanahnya diambil paksa, diganti rugi semaunya, bukan malah melindungi oligarki properti dengan membuat laporan kepada polisi yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kepentingan si lurah tadi gitu, kepala desa tadi. Jadi saya terus terang, saya pribadi membuka forum baru terhadap saudara Akuan, karena sebenarnya akar dari masalah ini adalah saudara Akuan yang punya proyek itu. Dia yang paling diuntungkan, sementara kita diadu domba. Negara dirusak oleh saudara Akuan dengan proyek-proyek yang dia lakukan dengan meminjam kekuasaan negara untuk menguntungkan proyek dan bisnisnya. Makanya kemarin ketika ada somasi-somasi receh ya dari samping itu, saya nggak tangkap, urusan saya nggak sama receh-receh begitu. Urusan saya langsung dengan saudara Akuan. Dan dia juga punya urusan lain dengan saya di perkara yang lain begitu. Nah, selanjutnya saya ingin tegaskan begini, karena ini Bang Said Didu sudah diproses, maka kita mau menegaskan kepada publik, kepada rakyat, kepada bangsa dan negara, juga kepada penguasa. Mohon maaf, saya tegaskan, urusan ini bukan dengan Bang Said Didu lagi. Urusan kezaliman ini yang merampas hak tanah rakyat Muslim Banten ini adalah urusan kami, urusan seluruh rakyat, urusan segala bangsa dan negara Republik Indonesia. Apalagi kami sebagai orang Muslim. Jadi yang terjadi di sana itu bukan sekedar perampasan tanah, tidak. Bahkan perampasan sejarah, perampasan spiritual, perampasan hak kita sebagai umat Muslim untuk bisa menjalankan aktivitas ibadah kita. Coba bayangkan, kampung-kampung nanti hilang, gak ada surau, gak ada masjid, berubah menjadi perumahan elit. Pernahkah kita akan mendengar ada sholawatan di perumahan-perumahan yang elit itu? Atau setidaknya gemah azan, apalagi sholat berjamaah, apalagi maulidan di sana? Gak ada. Jadi esensinya ini juga memberangus syiar dakwah Islam yang kerugian ini tidak bisa ganti dengan natural uang dengan jumlah apapun, apalagi dengan kompensasi dalam bentuk lainnya. Tapi makanya saya menghimbau kepada para ulama, para alim, ini mohon maaf bukan urusan aktivis saja, bukan urusan seorang Muhammad Said Didu, tidak. Ini urusan kita umat Islam, ini mengganggu akidah kita. Makanya kemarin ketika ada berita Kompas yang menayangkan berita Akuan akan bangun satu masjid, saya langsung buat tulisan, itu hanya kamuflase. Kenapa? Potensi hilangnya masjid jauh lebih besar, syiar Islam jauh lebih besar ketimbang kamuflase satu masjid yang belum dibangun, baru akan. Saya juga ingin tegaskan dalam forum ini bahwa kita sebagai umat Islam punya tanggung jawab untuk membela Bang Said Didu, karena sebenarnya beliau sedang menjalankan kewajiban Islam, yaitu ibadah dakwah di dalam Islam. Karena tegas Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, fadzalika ad'aful iman." Jadi kalau kita nggak bisa, ya
mengubah kemungkaran dengan lisan kita, ini lisannya ada tanggung jawab ini di akhirat. Apa yang mau kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang telah kau lakukan di tengah kezaliman? Padahal engkau memiliki ilmu, padahal engkau memiliki lisan, padahal engkau bisa melakukan tindakan yang bisa menghalangi atau bahkan menghentikan kezaliman itu. Tapi kenapa kamu duduk diam? Kenapa kamu buka? Masya Allah. Ini bukan perkara sepele. Makanya kami sepakat mengambil alih advokasi terhadap kezaliman perampasan tanah di pantai Indah Kapau 2. Ini bukan lagi urusan seorang Said Didu, ini urusan rakyat, urusan umat, urusan kami semuanya. Maka saya titip pesan, hati-hati. Sekali lagi saya titip pesan, hati-hati. Jangan melakukan tindakan apapun kepada Bang Said Didu yang dapat memicu kemarahan umat Islam, dapat memicu ya tindakan-tindakan yang akan mengakibatkan bangsa ini jadi terbelah. Sudahlah, Bapak polisi, Bapak penegak hukum, sudah. Musuh kita itu korupsi. Musuh kita itu Cina yang mau mengakai kedaulatan kita dengan dalih klaim 9 dash line. Padahal kita sudah punya kedaulatan berdasarkan UNCLOS, United Nations Covenant of Law of the Sea. Kenapa kita persoalkan Said Didu? Saya sudah dapat atensi dari banyak tokoh, banyak kalangan. Intinya semua sepakat ini bukan kasus Said Didu, tapi ini kasus kita. Maka kita berdiri sini, nanti di ujung kita akan membacakan pernyataan bersama dalam rangka mengambil alih kasus ini sekaligus menyelamatkan bangsa itu dari kriminalisasi yang dilakukan oleh saudara. Saya tunjukin saudara Aguan. Kenapa saudara Aguan? Karena yang diuntungkan dari proyek saudara Aguan selaku pemegang saham. Gak ada kepentingan itu habis itu. Dan saya ingatkan kepada para pejabat, Anda itu digaji oleh rakyat, bukan oleh Aguan. Maka Anda tegakkan amanah sesuai amanah jabatan. Karena kita semua kelak akan kembali kepada Allah, dan saat itu kembali kepada Allah. Argumentasi bahwa yang kalian lakukan itu atas perintah Aguan tidak berlaku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Hari ini hadir banyak sekali. Ada Bapak Ibu Promotor. Beliau ini ketua advokat yang juga mengadvokasi. Kemarin kami sudah bertemu dengan beliau. Terima kasih menunjukkan kehadirannya. Ada Buya Fikri Bareno. Beliau kita tunggu nasihat-nasihat agamanya tentang bagaimana mengadvokasi, dan ini merupakan tugas ulama. Inna yasallaha min ibadihi ulama. Semua yang paling takut di antara hamba adalah ulama, dan ulama harus yang terdepan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Karena ada yang ditakuti oleh ulama kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada subhanallah hadir tanpa ibu jadi kita tidak bisa meragukan beliau. Kalau kita masih bisa dipertanyakan karena belum mendapati resiko menjadi pejuang. Kalau beliau sudah nyantri berapa? 7 bulan, 7,5 bulan ya. Tapi kita tidak berharap kita menghadapi seperti beliau. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin tegaskan satu hal. Tidak ada yang bisa mencelakakan kita siapapun dan dari makhluk apapun tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di lahul mahfuz kita dicatat kita selamat, tidak ada yang bisa mengganggu. Jangan ngarang takdir sendiri. Kalau saya berjuang nanti ditangkap polisi, kalau berjuang nanti usaha saya macet berjuang. Jangan ngarang takdir sendiri. Allah yang akan menyelamatkan kita. Allah sebagai penolong kita. Jangan pernah takut pada makhluk. Ya ada juga. Saya kata ya Allah nanti membara ini kalau keras ini. Pokoknya di sini membara semua lah. Ada anak kecil lain, ada yang lainnya saya sebut. Dan juga ada Bang Aziz siapa? Advokat persaudaraan Islam yang kita tanpa perlu saya menceritakan kiprah beliau pun kita semua sudah tahu bagaimana beliau. Dan di ujung tentu saja ada Bang Randy Harun yang ini juga dilahirkan melalui Randy Harun Channel. Terima kasih Pak atas kesediaannya untuk merilai atau menyiarkan langsung. Karena memang saya yang bermohon-mohon ini, saya kasih tahu bocoran aja. Saya yang bermohon-mohon, mudah-mudahan Refli Harun bisa ikut menyiarkan acara ini dan alhamdulillah. Mudah-mudahan juga menjadi pahala jariah karena jangkauan dakwahnya lebih luas sehingga banyak umat rakyat yang tercerahkan, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal agar hari Selasa tanggal 17 November 2024
Bang Said itu hanya diperiksa, tapi boleh pulang. Jadi silahkan saja kalau diperiksa, tapi tetap harus pulang. Demikian pengantar dari saya, kurang lebih maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Lalu kita lihat lagi bagaimana pesan-pesan Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Bapak dan Ibu, ternyata seluruh agama yang ada di dunia ini memerintahkan kepada rasul-rasul terdahulu jauh sebelum Nabi Muhammad turun ke muka bumi. Karena Nabi Adam, Nabi Musa, Isa, semuanya diperintahkan oleh Allah untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah umat. Dan hari ini kita telah menyaksikan betapa ada seorang tokoh yang punya perhatian terhadap persoalan PIK2 kita. Lalu dia dipanggil, kalau saya tidak salah hari Selasa besok ya, dipanggil hari Selasa besok. Dan perlu kita tegaskan, pemanggilan kepada Said Didu ini pun menurut kami boleh jadi ini adalah juga merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Kenapa? Karena menyampaikan pendapat di depan umum adalah hak konstitusi setiap warga negara Republik Indonesia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi satu kemirisan buat kita bersama. Ada orang yang mencoba untuk menegakkan kebenaran, untuk mempertahankan haknya, tapi dikriminalisasi. Dan yang melaporkannya ini aparat, aparatur pemerintah, aparat desa, abdesi, yang seharusnya dia bisa menjadi pelindung untuk warganya, bukan menjadi pelindung bagi oligarki ataupun sekelompok orang yang ingin mencari keuntungan pribadinya. Maka dari itu kita sebagai anak bangsa tergerak untuk bisa membantu membersamai apa yang berlaku terjadi pada saudara kita tersebut. Tadi sudah dibacakan ayatnya oleh Ustaz Buya Fikri Parino, wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufin wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan di antara kalian untuk melakukan kebaikan, mencegah daripada kemunkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini janji Allah. Jadi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar inilah adalah orang-orang yang beruntung. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh Bang Said itu, dan kita ingin juga menjadi orang yang beruntung, maka kita harus ikut bersama untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maka dari itu, kepada segenap komponen bangsa, kepada segenap anak bangsa yang masih mempunyai rasa idealisme, nasionalisme, ayo saatnya kita bergerak bersatu. Kita melawan kezoliman-kezoliman yang ada di depan mata kita, ya, dengan rencana proyek strategis nasional tapi merugikan rakyatnya sendiri. Ini persis sama dengan Israel ini, mencaplok negara orang untuk bikin negara mereka sendiri. Tapi ini sayangnya di Indonesia, tanah airnya sendiri dicaplok tapi buat orang lain. Dan kemarin kawan-kawan sudah bergerak ke sana.
ternyata bukan PIK 1, PIK 2, sudah ada PIK 3. Ini sudah berdiri, kawan-kawan sudah investigasi, sudah ngobrol, bahkan sudah bertanya kepada satpamnya. Ya ini PIK 3, siapa yang ada di situ? Barapi Ahmad. Ya, nggak mungkin orang-orang Banten punya rumah di situ. Kenapa? Mewah-mewah. Ini digusur semua. Saya heran kalau ada dari Abdesi melaporkan, apa tugas Abdesi sebetulnya? Melindungi rakyatnya, melindungi warganya, atau melindungi segelintir oligarki? Kepada para pendekar Banten, ayo, ormas-ormas di Banten begitu banyak, mana rasa nasionalis Anda? Mana jiwa idealisme Anda? Apakah kalian membiarkan Banten dirampok, dijajah kembali? Tidak. Bertanya dalam diri kita, hai para pemuda-pemuda yang ada di sana, hai para jawara-jawara yang ada di sana, hai para aktivis-aktivis yang ada di sana, bersatu, bantu saudara Said Tidu yang akan berjuang mempertahankan haknya dan mempertahankan daripada rakyat Banten itu sendiri. Jangan cuma bisa diam saja. Hai para ulama, hai para kiai, hai para habaib, kobarkan semangat perjuangan ini untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan anteng-anteng dengan pilkada. Jangan kita mau dipecah belah dengan pilkada. Lihat kemaslahatan yang lebih besar. Negara ini sedang terancam. Negara ini akan dieksodus. Negara ini akan dikuasai oleh mereka yang tidak pernah berjuang untuk mengusir penjajah dari negara kita. Mereka asik menikmati kemerdekaan, mereka asik menikmati kekayaan Indonesia, sementara mereka tidak pernah berjuang untuk mengusir penjajah dari negara kita. Coba bayangkan bagaimana para tokoh-tokoh Banten, Pangeran Tirtayasa, Sultan Agung, mereka akan nangis ketika tanah-tanah leluhur mereka dirampok, dirampas oleh mereka yang ingin mempunyai kepentingan sendiri. Mana para pejuang-pejuang yang lainnya? Jangan sia, jangan diam dan berkuasa. Saatnya kita berjuang, saatnya kita bersatu. Hai Pak Prabowo yang saat ini Anda menjadi presiden, ayo lawan, jangan ada negara dalam negara. Kami beri kesempatan Anda 6 bulan untuk bisa menyelesaikan ini semua. Kalau tidak, jangan serahkan. Rakyat bergerak untuk melawan pemerintahan Anda sekarang. Kita nggak mau bugot, kita nggak mau memberontak, kita nggak mau menjelek-jelekan. Tapi ini yang terjadi pada anak bangsa, ini terjadi pada aktivis, ini terjadi pada orang yang mau menegakkan kebenaran dan keadilan, ini terjadi pada orang yang ingin mempertahankan hak-haknya. Saat ini bukan individu daripada Said Tidu, bukan, tapi ini udah kepentingan bangsa, ini udah kepentingan rakyat banyak. Maka negara harus hadir di tengah-tengah rakyat. Betul? Negara harus hadir. Jangan diamkan, jangan biarkan kami ini diadu domba antara rakyat dengan polisi, antara ulama dengan ulama. Baru rencana bikin masjid saja, baru rencana mau bikin masjid, tapi sementara berapa masjid yang sudah akan digusur? Berapa banyak aktivitas pengajian yang sudah digusur? Berapa banyak semangat spiritual yang sudah dimatikan dan dipadamkan? Saya tidak percaya ketika ada pembangunan 3 juta untuk penduduk, tidak ada makan siang gratis, pasti di situ ada imbal
kembangannya. Maka dari itu ayo bersatu, kuatkan ukhuwah, kuatkan persatuan. Sekali lagi kepada Presiden Prabowo, Anda harus hadir di tengah-tengah rakyat Anda. Anda harus hadir di tengah-tengah konflik yang mendera rakyat Anda. Bagaimana kemarin di Banten, bagaimana kemarin begitu banyaknya kawan-kawan kita yang saat ini sedang ditangkap, 22 orang sudah ditahan. Kami berharap ini menjadi perhatian kita semua. Kepada rakyat Banten, ayo bersatu. Saatnya kita mempertahankan hak-hak kita. Saatnya kita membela hak-hak kita. Saatnya Banten maju bersama untuk menegakkan, menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkumpul bersama untuk menolak kriminalisasi Said Didu yang akan kita bela bersama dalam hal kritik terhadap negara, yaitu khususnya pada proyek strategis negara nasional, proyek PIK 2 yang sejak mendapatkan statusnya sebagai PSN kini berjalan semakin cepat, terutama dalam hal pembebasan lahan, dan terindikasi menggunakan fasilitas, kemudian pengadaan lahan untuk mengakuisisi lahan rakyat secara murah dan intimidatif. Nah, itulah yang dilakukan oleh Bang Said Didu, menyampaikan aspirasinya untuk membela negara kita ini agar para oligarki ini tidak semena-mena dalam menindas negara kita ini. Maka pandangan saya sebagai advokat adalah hendaknya Polri sebagai penegak hukum di negara Indonesia ini harus bijaksana dan tidak pandang bulu dalam menegakkan keadilan. Bahkan yang menganggap merugikan atau mengusik para oligarki tersebut akan segera ditindak, sedangkan orang-orang yang mengharapkan keadilan seakan-akan tidak digubris sama sekali. Terima kasih. Begitu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kasus Pak Said Didu saat ini, saya dan tim sebenarnya kami semua di sini menyayangkan di rezim yang baru ini dugaan kriminalisasi penggunaan instrumen hukum atas hal-hal atau pihak-pihak yang memang menyuarakan pendapat yang kemudian bertentangan dengan kepentingan oligarki kemudian dikriminalisasi. Ini menurut saya yang patut kita sayangkan, dan suara ini harus sampai kepada istana, kepada pemegang tampuk kekuasaan, supaya hal ini tidak berlanjut dan tidak menjadi presiden buruk ke depannya. Khawatirnya kalau awalnya sudah begini, maka kelanjutannya akan terulang lagi. Dan ini 5 tahun, ini membahayakan untuk umat dan masyarakat. Ini yang saya harus sampaikan untuk mengawali pernyataan ini. Kemudian yang kedua adalah saya mau, karena dari sisi hukum, tapi saya coba mau sampaikan sisi yang sederhana aja. Nggak perlu ribet. Mungkin ini kenapa sih? Mungkin ada yang bilang, oh iya benar Pak Said Didu itu memang provokasi. Jangan lupa, Pak Said Didu ini adalah salah satu pemilik lahan di daerah tersebut. Jadi secara legal standing dia berhak untuk memprotes dugaan-dugaan penggunaan instrumen PSN, PSN yang PSN sendiri kita pertanyakan. Kenapa? Karena PIK 2 yang memang menjadi salah satu masuk ke dalam PSN itu ternyata mayoritas itu dikelola oleh PT PANI, di mana mayoritas dari PT PANI itu pemiliknya adalah diduga Agung Sedayu Gunawan dan juga Salim grupnya Antoni Salim. Nah, kemudian digunakan
untuk kepentingan-kepentingan yang tentu saja bisnis, kan begitu. Namanya juga kan pengusaha. Nah, maksud saya bagaimana bisa ya Pak Said Didu yang secara individu memiliki legal standing di situ menyuarakan keberatannya atas masuknya lahan dia, kemudian dikelola oleh masuk dalam PSN tersebut, ya rugi loh. Kenapa? Ya, satu, dalam PSN itu kita tahu sendiri ganti ruginya akan sangat murah. Diduga seperti itu. Yang kedua, dugaannya adalah NJOP yang turun. Kemudian yang ketiga adalah penggusuran paksa yang diduga akan terjadi. Di situ ada intimidasi, ada kriminalisasi, dan segala macam yang negatif. Ini yang diprotes oleh Pak Said Didu. Kemudian dia dilaporkan atas penyuaran-penyuaran pendapat yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Harusnya suara masyarakat yang dirugikan tadi itu kemudian ditampung oleh masyarakat, oleh pemangku kekuasaan, termasuk yang diduga pelapor ini, bukan malah mengkriminalisasi kemudian melaporkan dia. Harusnya dipanggil, ditanya apa kerugiannya, dia sebagai perwakilan dari penguasa kemudian membantu menyelesaikan masalah ini, bukan malah mempermasalahkan apa yang jadi masalah dari rakyat itu sendiri. Ini menurut saya sudah penggiringan opini yang negatif juga terhadap Pak Said Didu yang harus kita lawan. Artinya Pak Said Didu di sini menyuarakan kepentingan dia yang dirugikan, kemudian dilaporkan oleh orang yang harusnya menampung, ya, menyelesaikan permasalahannya dia. Ini menurut saya hal yang ironis yang masyarakat harus tahu kemana harus mengadu lagi kalau penguasanya seperti ini gitu. Nah, kemudian selanjutnya pihak kepolisian juga saya sangat sayangkan menerima begitu saja. Harusnya kan ada mediasi gitu kan. Ini masalah masyarakat yang menyuarakan keberatannya atas proyek yang merugikan dia. Kecuali Pak Said Didu lahannya di Bojong, dari mana dia lahannya di situ gitu loh. Nah kemudian dia suarakan itu, dan itu mengandung nilai kebenaran juga. Harusnya ditampung oleh pihak penguasa, oleh masyarakat, oleh kepolisian, bukan malah dikriminalisasi seperti ini. Ini yang masyarakat mesti tahu kenapa Pak Said Didu ini diduga dikriminalisasi, karena caranya seperti ini. Yang selanjutnya saya sampaikan, ini menurut saya mirip-mirip penjajahan juga. Bagaimana dulu VOC datang ke Indonesia, ke Nusantara, kemudian mendekati penguasa-penguasa lokal, mencaplok wilayah-wilayah itu dengan kolaborasi dengan penguasa-penguasa lokal sehingga menindas rakyat. Ini menurut saya penjajahan jilid 2 yang harus kita hentikan. Masyarakat harus tahu semua ini, dan Pak Prabowo harus menghentikan tentu saja sebagai presiden dan penguasa. Demikian yang saya bisa sampaikan. Ini harus kita lawan kriminalisasi ini, dan juga masyarakat harus tahu kalau kita tidak melawan maka kita bakal jadi korban berikutnya di kemudian hari, dan kita harus lawan ini semuanya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih atas kesempatannya rekan saya ini dan senior saya dan rekan-rekan advokat di belakang. Jadi kalau menyoroti apa yang sedang berkembang dan berpolemik di masyarakat kita saat ini, yaitu tentang perampasan lahan di kedua itu saat ini, tentunya kita tidak bisa meninggalkan atau mengaitkan, tidak mengaitkan persoalan ini dengan persoalan di era Jokowi 10 tahun kemarin. Kenapa? Ini seperti ada berkesinambungan soalnya, karena peraturan pemerintah yang berkaitan dengan proyek PIK 2 itu ditelurkan atau diputuskan pada era Jokowi. Sebentar lagi aja. Jadi kalau saya bisa kutip ya, Permenko ini di tahun 2023 itu nomor 7 2023, dilanjutkan nomor 6 tahun 2024. Jadi kedua peraturan Menteri Koordinator Perekonomian ini ditelurkan pada era Joko Widodo. Jadi kita coba mengacu pada kajian-kajian yang di era pemerintahan Jokowi pada saat itu 10 tahun gitu ya. Itu kelihatannya penegakan hukum itu sangat pincang.
di mana sasarannya atau objek penegakan itu lebih disasar pada kaum oposisi, ulama, aktivis, begitu, kepada kaum oposisi. Dan ini kelihatannya di awal-awal pemerintahan Prabowo sudah kita akan berlanjut seperti ini. Dengan pertama ada kasusnya siapa? Ex-menteri itu, ya, ex-menteri yang diperiksa juga itu, Lembo. Pertama Lembo di awal tahun ini, di awal periode pemerintahan Prabowo. Ya. Kemudian akan berlanjut walaupun dari tahap penyidikan, yaitu Bapak Said Didu, kan begitu. Tentunya kita berharap terhadap komitmen seorang Presiden Prabowo di awal-awal itu, di awal-awal pemerintahannya, beliau akan tegak lurus pada penegak hukum. Siapapun yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum akan diperiksa, diadili, tidak pandang bulu, kan begitu. Oleh sebab itu, walaupun kita beranggapan menganggap bahwa ada para menterinya, ada mungkin perkiraan kita ada lebih dari 10 orang yang terindikasi kasus pada masa lampau, ya mungkin harus diperiksa juga mungkin seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan persoalan yang menimpa saudara kita Bapak Said Didu, tentu ini tidak terlepas dari kasus era pemerintahan Jokowi 10 tahun yang lalu. Sepertinya terkesan era pemerintahan Prabowo ini jangan sampai melanjutkan kebijakan-kebijakan Jokowi, ya, yang sangat diskriminatif, tidak mengenal hukum, tidak pandang bulu siapapun yang kira-kira bertolak belakang atau berlawanan dengan kebijakannya, itu diperiksa, dipenjarakan seperti itu. Dan kita tidak berharap soal saya ini juga akan menimpa hal kepada beliau. Seorang Said Didu itu sebetulnya adalah seorang tokoh yang berusaha untuk membela hak-hak dan kebenaran masyarakatnya, tidak dan kepentingan untuk pembelaannya pribadinya. Karena walaupun beliau adalah hanya sedikit di daerah Pantai Indah Kapuk itu, tapi lebih kepada mayoritas penduduk Pondok Indah Kapuk itu untuk tidak tergusur begitu saja dengan suatu pelanggaran hukum. Seperti misalnya saya kutip ya, sebetulnya di dalam Perpres nomor 52 tahun 2022 tentang penanganan dampak sosial masyarakat atas tanah diidentifikasikan sebagai tanah musnah. Klausulnya seperti ini, tanah musnah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, apakah wilayah Pondok Indah Kapuk itu dianggap sebagai tanah musnah? Sementara jelas konglomerat si Aguan dan kawan-kawan itu akan membuat atau memperlakukan tanah di Pondok Indah Kapuk itu ada untuk pembangunan developer real estate-nya yang sebesar sekian ribu hektar itu. Jadi apa pengertian tanah musnah sini? Tidak jelas begitu ya. Sehingga dampak sosial kemasyarakatan untuk pelaksanaan pembangunan kabupaten umum itu seperti apa definisi daripada peraturan presiden itu? Nah, ini semua kelihatan terjadi kontroversial ya, antara ketentuan-ketentuan peraturan presiden ya, Perpres maupun keputusan Menteri Kepmen terhadap undang-undang di atasnya, terutama pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ya, segala tanah dan kekayaan alam di dalamnya itu digunakan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Ini jelas-jelas berlawanan dengan UUD 45 seperti itu. Dan fenomena ini terhadap saudara kita Bapak Said Didu yang depannya akan diperiksa, kita wajib mengawal, ya, membersamai beliau dan ikut, terutama dari kita teman-teman dari advokat begitu. Jangan sampai beliau kembali lagi dikriminalisasi terhadap seperti tokoh-tokoh yang terdahulu. Demikian pendapat saya sementara ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan senior kami, rekan advokat Jujun Purwanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kebaca nggak kaos saya nih? Kebaca? Saya sengaja pakai kaos Adili Jokowi karena kalau kita mundur, PSN PIK 2 ini adalah hadiah dari Joko Widodo ketika menjadi presiden yang diterbitkan Perpresnya 2 hari setelah pengumuman kemenangan Pilpres Prabowo Gibran. Jokowi menaikkan Perpres memberikan PIK 2 dan BSD sebagai status PSN. Dan kita menanggapi bahwa ini adalah balas jasa Jokowi atas jasa Aguan dan kawan-kawan memenangkan Pilpresnya. Karena kita tahu Pilpres itu memakan dana yang sangat-sangat besar. Di samping di luar bansos uang kita, uang rakyat, uang APBN yang digelontorkan secara brutal untuk memenangkan kelompok yang ini. Dan hadiahnya adalah PSN. Dan setelah itu kita kemudian mengetahui bagaimana rakyat Banten khususnya menjadi terzalimi. Ya, saya sempat debat kecil dengan rekan Ahmad Hozimuddin ketika dia menggunakan istilah rakyat dirampas tangannya. Saya bilang enggak lah, rakyat dibayar walaupun harganya murah. Itu namanya dirampas. Perampasan adalah pengambil alihan hak dari orang yang tidak ridho. Nah, kalimatnya begitu. Saya sempat debat tapi iya benar juga dia. Makanya saya bilang oh iya oke benar. Jadi dirampas tangannya. Nah, ini ada dosa waris Joko Widodo. Salah satu saja. Ada rempang. Ya, ini baru bicara soal PSN aja ya. Belum dosa yang lainnya seperti kata Ahmad Hozimuddin lagi. Pak saya bulan-bulan referensinya dia terus ya. Tempo hari kita bikin acara Ahmad Hozimuddin dia mengatakan kalau dokumen dosa-dosa Jokowi kepada bangsa dan rakyat saya ditumpuk maka akan mencapai rembulan. Sekali nggak? Itu diulang sama siapa namanya? Dia pertama bilang langit, lalu mencoba dikoreksi oleh Profesor Muhammad Amin Rais sampai langit-langit. Bukan Prof, bukan, ini bukan langit-langit, ini sampai langit sampai rembulan. Dasar sekali manusia satu ini. Oke, sekarang kita balik ke soal saya itu. Alhamdulillah teman-teman sekalian, warga negara Republik Indonesia yang berakal waras, berotak cerdas dan berhati nurani yang masih hidup ya. Masalah saya itu sudah bergeser. Kemarin kita kumpul dengan sejumlah tokoh dan sepakat rakyat Banten khususnya mengambil alih kasus ini. Jadi kali ini tanggung jawab seperti kata MC kita yang luar biasa, merdeka. Belum ini itu bahwa advokasinya sudah diambil alih menjadi milik publik. Dan sejak 2 hari yang lalu sejumlah tokoh sudah bikin video-video pendek ya. Ada Sagana Nenggolan, ada Napoleon Bonaparte, ada Habib Hussein, ada bahkan Din Samsudin, Mahfud MD, saya dan yang lainnya bikin intinya we stand with Said. Karena kita tahu Said itu yang selama 6 bulan lebih konsisten istiqomah berjuang membela hak-hak rakyat Banten yang dirampas dan terzalimi, tidak boleh berjuang sendirian. Tidak boleh kita biarkan sendirian. Kita harus dampingi, kita harus bela. Dan itu alhamdulillah terus semakin bergulir. Makanya mohon maaf kalau saya istilahkan Aguan kali ini salah memilih lawan. Ya, salah memilih lawan karena saya itu memang punya track record dalam hal perlawanan. Ya, dulu ketika Mekarta ada gejala-gejala seperti ini juga bunyinya kencang dan alhamdulillah dengan izin Allah Mekarta gagal total mangkrak. Ya, kemudian ketika Rempang rame-ramenya saya tiba-tiba ada di sana. Saya ngomong-ngomong, nggak ada saya gitu kan ya. Dia keliling pakai mobil bak terbuka, ketemu dengan warga segala macam memberikan advokasi. Dan hari ini di Banten juga begitu. Ada sebagian orang mengatakan kepada saya bahwa terang aja saya duduk kencang kan tanahnya 10 hektar. Makanya itu suara kencang. Saya bilang kalau tanah dia 10 hektar di sana kenapa? Nggak boleh suara kencang. Dia membela hak dia, kalaupun ngomong soal 10 hektar tanah dia.
itu boleh banget, sangat boleh. Maka Islam menyebut bahwa orang yang mati karena mempertahankan hak rakyat dari orang-orang yang zalim, insya Allah disahin. Apalagi Said itu memang bukan bicara soal 10 hektar tanah dia. Bukan rahasia lagi bahwa mereka mengirim putusan merayu Said itu untuk memberikan uang kepada dia sebanyak 150 miliar rupiah untuk membayar tanahnya 10 hektar. Itu artinya setiap meter persegi dibayar 100,5 juta rupiah. Padahal kita tahu mereka membayar tanah hanya 50.000 rupiah. Ada 40, ada 30.000. Jadi tanah Said itu dibayar 30 kali lipat lebih mahal. Dengan syarat dia berhenti bunyi gitu. Dan ternyata Said itu tidak menolak. Tidak bertawar itu, tapi marah besar. Dia marah besar kepada orang utusan itu. Dia bilang, sini handphonenya, saya rekam. Sampaikan pesan ini, wahai aguan. Rekaman itu ya. Wahai aguan, kalau kamu bayar tanah rakyat minimal 1 juta per meter, maka tanah saya ambil gratis, nggak usah dibayar. Jadi kepada orang-orang yang nyinyir, yang hatinya dengki, yang kurang piknik, dengar ini baik-baik. Saya itu tidak berjuang untuk dirinya sendiri, ya. Bahkan dia merelakan tanahnya 10 hektar ambil oleh pengembang asal rakyat dibayar tanahnya 1 juta per meter minimal. Nah, teman-teman sekalian, penonton semua channel, semua channel banyak banget ya. Jadi kita memang tidak boleh membiarkan seorang Said itu berjuang sendirian, ya. Alhamdulillah ini semakin bagus. Tanggal 19 November besok, insya Allah Selasa jam 11 Said itu akan kembali diperiksa di Polresta Tiga Raksa, Tangerang. Dan seperti yang sudah-sudah, karena kasusnya sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan, tidak selalu sih, tapi yang sudah-sudah, maka si terperiksa akan menjadi tersangka dan akan langsung ditahan. Mudah-mudahan tidak benar, ya. Tapi dugaan seperti itu. Makanya kita beri dukungan, pendampingan. Bukan kita akan demo ya. Selasa 19 Oktober jam 10 kita datang ke sana sama-sama mendampingi Said itu. Kita bukan berdemo, kita mendampingi Said itu. Kita berikan dukungan penuh bahwa ini perjuangan seluruh rakyat semesta, ya. Bukan perjuangan Said itu saja, tapi perjuangan seluruh rakyat semesta. Dan kita juga sudah tidak tedeng alih lagi kemarin. Hari Sabtu kemarin sudah ada kesepakatan bahwa 19 November dideklarasikan sebagai hari perlawanan rakyat terhadap aguan. Kok aguan? Iya, kita tak ngomong oligarki lagi, kita ngomong aguan. Karena aguan adalah sekarang representasi oligarki yang dengan kekayaannya dan hartanya sangat berlimpah, dia bisa merasa bisa melakukan apa saja, ya. Termasuk membeli aparat desa, aparat keamanan yang seragamnya ini, seragam itu, semuanya dia merasa bisa beli. Belum lagi pejabat ini, pejabat itu, dia merasa bisa beli. Tapi dia lupa bahwa ada rakyat Indonesia yang masih berakal waras, yang masih punya semangat jihad dan yakin dengan firman Allah yang dikutip oleh Buya Fikri Barini tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummah. Engkau adalah umat yang terbaik, hujjat linnas yang diterima bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi menjadi umat yang terbaik menurut Allah itu bukan karena kita kaya raya, bukan karena ganteng, cantik, punya ilmu pengetahuan hebat dan macam, bukan, tapi karena kita ta'muruna bil ma'ruf, kita melakukan menyeru kepada kebaikan dan yang paling utama mencegah kemungkaran. Dan itu semua didasari oleh iman pada Allah. Bukan ingin disebut hebat, berani, pahlawan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Refli Harun dan teman-teman pejuang semua, insya Allah kita semua mengejar amal untuk bangsa kita, untuk rakyat kita. Saya sangat bertegun membaca judul ini, bahwa masyarakat mengambil alih perjuangan yang selama ini kita gelorakan untuk mengambil alih kedaulatan dan ekonomi
yang selama ini dikuasai oleh oligarki yang berpusat di pantai utara pantai utara Jakarta. Saya pikir kita semua ini sebenarnya adalah orang-orang yang ingin menjalankan apa yang diinginkan Prabowo. Prabowo dalam bukunya itu Paradoks Indonesia, dia ingin berjuang agar ekonomi itu dikembalikan dari oligarki kepada rakyat. Politik kedaulatan harus diambil alih dari oligarki kepada rakyat. Saya pikir kejadian hari ini itu bukan kejadian yang tidak di dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala, karena oligarki yang kita lawan ini sekarang sedang berjuang untuk memenangkan calon-calonnya, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota. Mereka sedang berjuang untuk itu. Nah, apabila dia berhasil, maka Indonesia semakin dikuasai. Nah, saya kasus PSN PIK 2 ini adalah kasus yang sangat telanjang, tapi kasus seperti ini banyak sekali terjadi. Yang melakukan, kita tahu bahwa pada saat Bung Karno, Pak Harto dan seterusnya, para oligarki ini itu hanya menebang pohon, tidak mengambil tanahnya. Sekarang sejak Pak Jokowi jadi presiden, itu tanah rakyat yang diambil, bukan lagi tambang yang diambil, tanahnya juga diambil. Bahkan tanah dekat Jakarta pun diusirin rakyat PSN PIK 2. Jadi saya hanya menyatakan pada kesempatan ini kepada pihak-pihak berwenang, tidak ada gunanya menekan Said Didu lagi, karena agenda ini sudah diambil oleh seluruh rakyat Indonesia untuk memperjuangkan hak mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya berharap masyarakat Rempang, masyarakat rakyat di Medan, rakyat di Makassar, rakyat di Surabaya, rakyat di kota-kota besar, bersatulah kita melawan oligarki untuk mengambil tanah-tanah bapak dan ibu semua. Allahu Akbar. Rakyat di Sulawesi, rakyat di Papua, rakyat di Maluku, rakyat di Kalimantan, mari kita bersatu untuk melawan mereka, para oligarki ini mengambil tambang-tambang yang ada di Pulau Bapak. Karena yang melakukan itu adalah mereka-mereka yang bergabung di dalam orang-orang yang sama yang melakukan hal yang sama di PSN PIK 2. Jadi perjuangan ini bukanlah perjuangan Said Didu. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya membuka bahwa ada pihak yang menguasai negeri ini, yang bebas, seakan-akan bebas menggusur rakyat dimanapun dia mau, dan menjadikan pemerintah dan aparat sebagai bonekanya. Itu sebenarnya intinya. Dan boneka yang betul-betul dipelihara hampir 10 tahun ini adalah Joko Widodo. Joko Widodo lah yang memberikan karpet merah kepada mereka lewat Undang-Undang Cipta Kerja, lewat PSN. Dialah yang memberikan karpet merah kepada oligarki untuk menguasai ekonomi, menguasai politik, dan menggusur rakyat dimanapun dia mau. Jadi pada seluruh rakyat Indonesia, hari ini saya datang ke tempat ini, saya menyatakan kepada penguasa Muhammad Said Didu menyerahkan agenda perjuangan ini dan berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa agenda perjuangan menyelamatkan bangsa Indonesia ini Bapak dan Ibu sudah ambil alih. Tapi kita tetap bersama, mudah-mudahan setelah ini kita berhasil untuk menghentikan arogansi para oligarki ini, dan mereka dan para boneka-bonekanya juga makin menyadari
kita berharap Presiden Prabowo segera bertindak untuk menyelamatkan bangsa ini. Kita tahu bahwa tambang, hutan, tanah, sawah, laut, semua sudah diambil mereka. Hari ini saya menangis, saya mengingat teman perjuangan saya, Dr. Rizal Ramli, Dr. Faisal Basri, Lius Sungkarisma. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan saya masih dikasih umur yang panjang. Saudaraku semua yang sedang berjuang, selamat beristirahat di sisinya, dan insya Allah kami akan menyusul. Tapi saya bermohon pada Allah, panggillah kami semua menghadapmu setelah kami berhasil mengambil kembali kedaulatan rakyat ekonomi dari para oligarki yang merampok negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita sambut Maijen Sunarko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Merdeka! Merdeka! Terima kasih saya Daulat untuk berbicara. Kita lihat background di belakang ini. Tolak kriminalisasi Muhammad Saidilu. Itu betul. Kita tahu selama ini Bapak Muhammad Saidilu telah membuka mata kita secara terang benderang adanya penindasan rakyat miskin yang cuma beberapa puluh kilometer dari pusat pemerintahan Indonesia, yaitu di Tangerang dan Serang. Itu penindasan. Jadi pada kesempatan ini saya sebagai bagian dari rakyat Indonesia dan teman-teman semua menyampaikan terima kasih kepada Pak Muhammad Saidilu yang telah membuka mata kita bahwa terjadi penindasan, terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh pengembang atau oligarki dengan memanfaatkan pemerintah. Jadi kita tolak yang namanya kriminalisasi terhadap pemanggilan Bapak Muhammad Saidilu. Tapi biarkan proses ini berjalan dan kita ikuti. Selama Bapak Saidilu dipanggil kepolisian untuk memberikan keterangan seperti yang diminta, kita ikuti, kita ambil alih pekerjaan atau misi yang selama ini dijalankan oleh Bapak Muhammad Saidilu. Kita ambil alih. Dan kita sudah dengar, kita sudah tahu bahwa isu ini sudah berkembang dari tadi cuma ada di sekitar Jakarta, sudah menjadi isu publik dari Sabang sampai Merauke. Karena selama ini pencaplokan paksa tanah rakyat banyak terjadi di luar atau jauh dari Jakarta. Kita tahu dulu ada kasus Pulau Komodo, rakyatnya digusur ke pantai, katanya itu daerah turis, di Rempang. Sekarang juga di Kalimantan ada tanah raya yang dicaplok oleh perusahaan perkebunan besar dan lain-lain banyak. Di Sulawesi, di Halmahera juga banyak. Tidak tahunya kita di depan mata kita juga terjadi yang sama biadabnya dan sama biadabnya. Dan pada kesempatan ini juga saya meminta kepada aparat pemerintah atau aparat negara. Aparat negara itu ada pemerintah dari pusat sampai desa, TNI, Polri, dan ya kementerian terkait. Saya mohon kepada bapak-bapak yang berada di aparat pemerintah ini, jangan mau diperalat oleh oligarki rakus.
dan jumlah yang dibuang. Yang diuntungkan hanya pengembang. Kita berbicara sesuai dengan hati nurani kita sebagai manusia beragama, tapi juga kita ini mendukung program pemerintah yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Jangan ada pembangunan perumahan yang eksklusif, jangan ada pemindahan kepada rakyat miskin, jangan ada negara dalam negara. Jadi kita ini juga sedang di samping menjalankan hati nurani dan masalah kemanusiaan, juga kita sesuai dengan program yang disampaikan oleh pemerintah. Makasih. Karena itulah kepada saudara-saudara, teman-teman semua, kita mari awasi prosesnya Bapak Said Didu di kepolisian dan kita ambil alih. Mudah-mudahan Bapak Muhammad Said Didu segera selesai bergabung dengan kita, bersama-sama menuntut keadilan terhadap rakyat yang terzalim ini. Sekalian pada kesempatan ini yang perlu, karena saya lihat sendiri penindasan yang terjadi di mana saja, baik di luar Jawa ini maupun di Tangerang itu. Oligarki ini memanfaatkan aparat negara, baik pemerintah daerah, kepolisian terutama, ya TNI, ya unit-unit kementerian terkait. Pada kesempatan ini saya berharap, saya mohon, saya ingatkan, janganlah para aparat negara ini mau diperalat, mau dibayar oleh oligark atau pengembang rakus ini untuk menindas rakyat. Karena saya waktu ke lokasi, rakyat itu berbicara takut. Karena habis berbicara kepada saya Didu, besok dipanggil ke kepolisian, bahkan ada yang ditahan. Sama juga dengan saya Didu ini, bicara fakta untuk menyampaikan koreksi demi kebaikan kehidupan rakyat berbangsa dan bernegara. Ada yang mengkriminalisasi, melaporkan. Yang lebih parah lagi, Pak, kepala desa setempat yang rakyatnya sudah dijolimi melaporkan bahwa saya dianggap mengganggu. Terbalik kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa membalikkan pada kondisi yang seharusnya seperti yang telah diatur dan direncanakan demi pembangunan bangsa dan negara. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Sekali lagi, kita tolak kriminalisasi, kita lanjutkan perjuangan Pak Said Didu agar PIK 2 PSN dibatalkan demi keadilan, demi memperkecil gap atau jarak antara orang miskin dan orang kaya. Kita ini jarak antara miskin dan kaya sudah cukup jauh. Ya, kita selalu dengar bahwa harta kekayaan atau aset nasional ini 75% atau 80% dikuasai nggak sampai 10% orang Indonesia. Itulah yang namanya oligarki. Sekarang diperbesar lagi itu jarak dengan penindasan pemilik lahan yang diusir di PIK 2 ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menyentuh hati, pikiran, nurani aparat yang digunakan oleh oligark rakus ini. Dan para oligark rakus ini sadari, kau juga manusia. Dan yang kau jolim ini juga manusia. Jangan sewenang-wenang karena merasa kaya dan kuat. Pada waktunya dunia ini berputar. Kalau nyesal terlambat. Sebelum terjadi penyesalan, sadari. Itulah yang kami harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bang Refri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Muhammad. Jadi yang akan saya sampaikan ini adalah ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih konsisten untuk tegaknya negara ini sesuai dengan komitmen pendiri bangsa, Pancasila, konstitusi, dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, saya tunjukkan kepada yang namanya Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini dua fokus apa yang saya sampaikan ini untuk mereka perhatikan. Kenapa begitu? Karena ini urusan kita, bahwa kita bernegara itu punya kesepakatan untuk patuh kepada Pancasila, konstitusi, prinsip-prinsip moral, dan peraturan yang berlaku. Untuk itu negara diselenggarakan dengan ada 3 cabang kekuasaan. Nah, ternyata melalui proyek PIK 2 semua kesepakatan itu sudah dilanggar. Oleh siapa? Oleh rezim oligarki yang salah satu penguasanya saat itu adalah Joko Widodo. Kemudian pengusahanya adalah Aguan. Yang di belakang Aguan ini saya yakin banyak konglomerat-konglomerat lain yang terlibat. Apa yang dilakukan? Nah, hal kedua yang kita perlu catat adalah semua rujukan kita bernegara itu sudah dilanggar. Manusia, rakyat Indonesia di Banten, terutama di 9 kecamatan yang tanahnya dikuasai secara biadab melalui penindasan-penindasan, itu sudah berlangsung sejak bulan April yang lalu sampai sekarang, dan negara tidak hadir di sana. Kalau kita bicara negara mulai dari tingkat paling bawah sampai ke tingkat paling atas, artinya ada lurah di sana, ada camat, ada bupati, ada yang namanya gubernur, menteri-menteri, sampai kepada Presiden Joko Widodo. Waktu itu sudah tidak hadir. Jadi maka saya menyerukan adanya pembangkangan sipil atau pembangkangan publik, ya, supaya bahwa memang negara sudah tidak ada, sementara kejahatan begitu masif dilakukan, rakyat ditindas, bahkan puluhan yang sudah meninggal terlindas oleh truk-truk pengangkut tanah, memburu lahan untuk proyek kedua. Itu sudah menjadi berita masa lalu yang tidak ada proses hukumnya. Itu salah satu contoh. Nah, karena itu mari kita membangkang bagaimana supaya ini dihentikan. Makanya tadi saya sebutkan ini untuk diperhatikan oleh rakyat seluruh Indonesia dan juga Presiden Prabowo Subianto. Nah, hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita merencanakan untuk mendampingi Bapak Dr. Muhammad Said Didu. Kemana? Ke Polres, bahwa beliau nanti di Tiga Raksa, ya, Tangerang. Hari Selasa tanggal 19 November beliau itu sudah dipanggil untuk hadir karena melakukan pelanggaran hukum atas pengaduan dari siapa? Asosiasi Lurah, ya. Lurah ini sudah diperkelat oleh siapa? Oleh yang namanya oligarki. Nah, karena itu kita perlu dampingi. Kenapa? Karena kita sudah tidak berharap kepada wakil-wakil rakyat, kepada aparat penegak hukum yang mestinya menegakkan hukum. Makanya tadi saya sebutkan rakyat harus mendampingi karena negara sudah tidak hadir. Maka karena itu saya menghimbau semua kita ini untuk datang berbondong-bondong mendampingi Pak Said Didu di Polres Tiga Raksa tanggal 19 November pukul 10.30 sampai selesai. Itu hal yang ketiga. Hal yang keempat, bahwa kita ingatkan kepada rezim, sisa-sisa Jokowi itu masih sangat kental dalam pemerintahan Prabowo. Kita ingatkan, boleh mereka menangkap,
dengan wewenang yang mereka miliki. Tapi harap dicatat bahwa ini sudah menjadi isu nasional. Ya, ribuan atau malah ratusan ribu pengganti Said Didu akan hadir. Untuk apa? Untuk menegakkan hukum Pancasila konstitusi di negara ini. Silakan tangkap Pak Said, tapi rakyat, ribuan rakyat, ratusan ribu rakyat kita siap tak komando? Siap? Oke, jadi itu hal gampang yang ingin saya sampaikan, bahwa kita ingatkan kepada rezim, silakan Anda tangkap Pak Said, tapi mengganti Pak Said itu akan sangat banyak untuk meneruskan perjuangan ini. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita tidak mau punya presiden yang hanya omong-omong katanya tidak ingin ada negara dalam negara. Tapi kenapa tadi saya menyampaikan perlunya pembangkangan sipil, pembangkangan publik? Kan negara sudah tidak adil. Nah, sekarang kita punya presiden baru yang mungkin umurnya baru 1,5 bulan. Ini negara dalam negara yang harus diaktifkan, dan itu sudah menjadi komitmen Pak Prabowo. Tinggal buktikan saja Anda apakah presiden yang memang sesuai perkataan dengan perbuatan, atau presiden hipokrit bilang mau menegakkan negara yang sebenarnya, menghilangkan negara dalam negara, tapi kelakuan oligarki itu Anda biarkan. Saya kira ini tidak benar. Maka karena itu, di samping mengingatkan Pak Prabowo bahwa negara ini harus tegak berdaulat sesuai Pancasila dan konstitusi, tapi juga buktikanlah itu bahwa Anda tidak sekedar omong-omong. Dan kalau itu Anda lakukan, maka rakyat akan berdiri kukuh dan berbondong-bondong untuk mendukung Anda. Kalau Anda hipokrit, maka tunggulah waktunya bahwa Anda juga akan berakhir. Rakyat akan melawan Anda. Saya kira Banten Proyek 2 merupakan titik awal dari pembangkangan sipil dan titik awal revolusi perlawanan rakyat kepada rezim yang sudah sangat dikuasai oleh oligarki. Terakhir sekali, kita ingatkan oligarki pendukung Jokowi, dan ingin bercokol terus dalam pemerintahan Prabowo untuk menghentikan proyek-proyek atau praktek-praktek yang melanggar hukum dan kemanusiaan. Oligarki, sekali lagi kita ingatkan, berhentilah memihak rezim sambil menindas rakyat. Kita punya catatan siapa saja oligarki ini, dan kita siap melakukan aksi-aksi bagaimana supaya rakyat melawan oligarki usaha hitam yang selama ini mendukung Joko Widodo, dan mereka kita ingatkan untuk berhenti. Kalau tidak, juga akan berhadapan dengan rakyat Indonesia. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Iskaliman Al-Muluk Saidan. Merdeka. Kita bangsa Indonesia dalam masalah yang besar, bukan saja sekedar penjajahan, tetapi terjadi akan penghilangan Indonesia apabila rakyat tidak berjuang. Jadi apabila dikatakan tolak kriminalisasi Said Didu, ya, Pak Said Didu itu pejuang. Beliau paham sekali. Beliau itu sudah dibayang-bayangi oleh malaikat, ya, melakukan kejahatan ini. Kita masyarakat Indonesia harus mendapat kemuliaan yang sama. Ini tanggung jawab kita. Penjajahan sudah begitu jauh, dan para elit-elit pada diam. Kita tahu kemenangan di Aceh misalnya, konon bisa bangkit rakyat karena ada penyair yang menyairkan perjuangan-perjuangan dan melahirkan 1000 rencong. Bangsa Indonesia juga merdeka sangat lama karena para elit-elit lama membawa rakyat membangkitkan untuk melakukan perlawanan. Apa yang kita lakukan semua ini adalah membangkitkan perlawanan. Apa Anda tidak melihat bahwa negara kita sudah
sudah dijajah begitu jauh, dijajah oleh para oligarki yang telah mempengaruhi elit yang dinamakan negara korporasi. Negara korporasi adalah negara yang dikuasai oleh oligarki dan para penguasa, menjadi objeknya adalah rakyat. Apabila kita tidak mempertahankan dan tidak memperjuangkan, punahlah kita. Allah sangat menghargai orang-orang yang berjuang. Maka kita harus meneriakkan, kita harus mengajak, karena gelombang perlawanan memerlukan suatu perjuangan bersama yang besar. Kita ingatkan kepada negara, Indonesia ini kaya. Apabila negara tidak mengerti bagaimana bisa membangkitkan negeri ini, seolah-olah hanya ada di bawah ketiak dari para oligarki. Negara harus memberikan pekerjaan kepada swasta, jangan swasta yang mengatur negara. Tidak sudi kita negara ya diatur oleh oligarki. Kita mempunyai kekayaan. Di atas kita berdiri ini, di bawah ya, tempat kita duduk, semua terhimpun sebuah kekayaan yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Mengapa kita masih diacak-acak oleh rezim pada saat itu, masih melakukan hutang yang sangat besar, menyengsarakan rakyat, mengenakan pajak dan lain sebagainya? Sadarlah wahai para pemimpin partai yang Anda sudah diacak-acak, pemimpin agama yang Anda sudah diacak-acak oleh seorang bahlil yang memberikan tambak-tambak, dan kita seolah-olah berebutan bertekuk lutut di bawah bahlil. Maka kita ingatkan Prabowo bahwa menteri-menteri yang dipaksakan oleh Anda itu adalah menteri-menteri yang bermasalah bagi rakyat. Apabila Anda tidak mengeluarkan, tidak mewaspadai mereka, mereka akan memboikot Anda. Maka kita minta kepada seluruh bangsa rakyat Indonesia untuk bangkit bersama melawan, terutama kelihatan sekali yang akan ada masalah beberapa minggu di depan ini atau Selasa besok seorang pahlawan dari PIK 2 ya, yaitu Pak Muhammad Said Didu akan dipanggil, dan kita semua harus mengawal. Kami serukan kepada seluruh rakyat Indonesia yang sempat ke Tangerang, besok kita harus mengawal, dan kita tidak sudi apabila Said Didu ditahan pada saat pemeriksaan besok. Takbir! Kita harus menampingi bukan salah seorang Said Didu, tetapi ini adalah keberhasilan kita di PIK 2 yang katanya konon PIK 2 kita tahu adalah proyek nasional yang diada-adakan, yang jangan-jangan ada imbal di situ, yaitu Bapak Presiden yang jangan-jangan punya saham di situ. Maka kita harus tolak dan kita harus bagikan kepada rakyat. Ya. Kita lihat apa itu di PIK 1. Kita lihat apabila masuk PIK 1 itu seperti masuk sebuah negara baru ya, yang tidak semua orang bisa masuk. Dan termasuk di PIK 2 sekarang ini seperti dibuat seperti kayak di Gaza, di tembok besar, dan rakyat tidak bisa masuk ke sana. Ini penjajahan tanpa peperangan dan kita diam di tengahnya. Maka rakyat tidak boleh diam, kita harus melawan ya. Jadi kita rebut, kita minta perjuangan yang dilakukan oleh Pak Said Didu menjadi perjuangan rakyat, perjuangan kita semua. Jangan dibiarkan Pak Said Didu berjuang sendiri, dan sudah saatnya kita berterima kasih pada para tokoh sebuah mengatakan I stand with Said Didu. Beginilah kita tunggu tanggal hari Selasa, kita semua hadir untuk mendampingi, tidak sudi pahlawan kita dihardik oleh satu kepolisian yang mungkin saja di belakangnya adalah aguan itu. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan bersama advokat, tokoh dan ulama nasional tentang lawan kriminalisasi terhadap Said Didu. Bersama rakyat kami ambil alih advokasi melawan aguan sang oligarki properti PIK 2. Sebagaimana dikabarkan media, Muhammad Said Didu akan kembali diperiksa oleh penyidik Polres Kabupaten Tangerang di Tiga Raksa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sehubungan dengan aktivitasnya menggunakan hak konstitusional untuk berpendapat di muka umum sebagai bentuk advokasi publik atas
terjadinya kasus perampasan tanah rakyat berdalih proyek strategis nasional yang terjadi di Pantai Indah Kapuk II. Berkenaan dengan hal itu, kami advokat, ulama dan tokoh nasional menyampaikan sikap dan pandangan hukum sebagai berikut. Pertama, proyek strategis nasional adalah proyek dan atau program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan daerah. Pantai Indah Kapuk II tidak memenuhi kualifikasi sebagai proyek strategis nasional karena tidak bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Proyek kedua tidak ada hubungannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, melainkan hanya proyek oligarki properti yang bertujuan menciptakan lahan bisnis untuk membangun properti demi tujuan keuntungan atau laba korporasi yang hanya meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham. Kedua, rakyat yang terdampak proyek kedua tidak akan mendapatkan keuntungan karena bukan pemegang saham. Sebaliknya, rakyat terdampak dirugikan karena dipaksa menyerahkan lahannya dengan dalih dibebaskan untuk kepentingan umum. Kerugian yang dialami rakyat meliputi kerugian finansial, kerugian sosial hingga kerugian spiritual. Kerugian spiritual berupa hilangnya syiar dakwah Islam, hilangnya aktivitas ibadah umat Islam, hilangnya syiar maulid, ratiban, pengajian hingga sholat berjamaah karena lokasi terdampak akan digusur dan dijadikan kawasan perumahan elit yang berdampak pada hilangnya masjid, musola, hilangnya perkampungan dan komunitas masyarakat Banten yang coraknya Islami, yang mana nilai kerugiannya tidak bisa dikompensasi dengan nominal uang berapapun jumlahnya atau dengan kompensasi berapapun dan dalam bentuk apapun, apalagi hanya dengan rencana aguan membangun satu masjid. Ketiga, praktik pembebasan lahan kedua yang menggunakan metode pengadaan lahan untuk kepentingan umum hanya diganti rugi dan dititipkan secara konsinyasi di pengadilan bagi yang menolak, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ditegaskan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sementara itu, proyek PIK 2 bukanlah proyek untuk kepentingan umum, karena bukan untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, melainkan hanya untuk kepentingan korporasi properti, untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran dan kekayaan oligarki properti, aguan, dan konco-konconya. Alhasil, proyek PIK 2 tidak boleh dilabeli PSN. Lalu cara membebaskan lahan yang menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang langsung mengambil tanah rakyat tanpa negosiasi dengan dalih untuk kepentingan umum. PIK 2 murni proyek swasta, tidak ada kaitannya dengan kepentingan negara, sehingga status PSN yang diberikan negara harus dicabut karena bertentangan dengan undang-undang. Ketiga, kerugian yang dialami negara berupa munculnya entitas negara dalam negara berupa kawasan perumahan eksklusif dan berkurangnya potensi pendapatan negara dari sektor PPH dan BPHTB dalam peralihan atas tanah karena dampak status PSN proyek PIK 2 adalah salah satu pelanggaran hukum yang terkategori korupsi dengan menyalahgunakan wewenang atau melakukan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, sehingga wajib diproses secara hukum oleh institusi berwenang dengan ketentuan-ketentuan dan atau pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Keempat, Saudara Muhammad Said Didu dalam kasus ini hanyalah seorang warga negara yang sedang menjalankan aktivitas menyampaikan pendapat di muka umum yang merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kelima, Saudara Said Muhammad Said Didu dalam perspektif akidah Islam sedang menjalankan ibadah sesuai keyakinan agama Islam berupa aktivitas ibadah dalam bentuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang juga merupakan hak konstitusional yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Keenam, karena itu dengan dalih dan alasan apapun Saudara Muhammad Said Didu tidak dapat dipersoalkan secara hukum karena sedang menjalankan hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi negara, sehingga segala tindakan yang mempersoalkan aktivitas berpendapat dan menjalankan kewajiban dakwah amar ma'ruf nahi munkar dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminalisasi. Ketujuh, kami menolak upaya kriminalisasi terhadap Saudara Muhammad Said Didu. Kami menduga kuat bahwa sampai derajat meyakini apa yang menimpa Saudara Muhammad Said Didu adalah bagian upaya yang dilakukan Saudara Sugianto Kusumo alias Aguan yang merupakan pengembang di proyek PIK 2 untuk membungkam setiap aktivitas kritik terhadap proyek PIK 2. Karena dalam proyek PIK 2 Saudara Aguan adalah pihak yang paling diuntungkan dari aktivitas bisnis properti di kawasan PIK 2. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka kami advokat, ulama, dan tokoh nasional menyampaikan tuntutan sebagai berikut. Pak Nako. Satu, kami menuntut kepada pemerintah CQ Presiden Prabowo Subianto untuk segera membatalkan status PSN pada proyek PIK 2 dan mengembalikan kedaulatan tanah seluruh rakyat Indonesia. Dua, kami menuntut kepada KPK dan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan pada proyek PIK 2 atas adanya dugaan korupsi dengan menyalahgunakan wewenang atau melakukan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi tipikor. 3. Kami menuntut agar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia CQ Polres Kabupaten Tangerang untuk segera mengakhiri kriminalisasi terhadap Saudara Muhammad Said Didu. Takbir! 4. Kami bersama segenap elemen rakyat menyatakan mengambil alih dan terlibat langsung dalam advokasi perampasan tanah rakyat di proyek PIK 2 sekaligus menyeru kepada segenap rakyat untuk melawan entitas negara dalam negara yang sedang mengangkangi negeri ini. Demikian pernyataan ini dan tuntutan disampaikan Jakarta 17 Desember 2024. Jakarta 17 November 2024. Takbir! 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 Merdeka! Merdeka! Oke, cukup. Terima kasih. Nanti diedit kan gampang ya. Kita Pak,
Udah. Udah nih. Udah. Hah? Oh, kok ada mulu? Ada mulu. One K1 TV1